Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu tafsir hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi. Semoga bersabarnya kita di dalam majlis ilmu ini menjadi wasilah tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semua. Jamaah rahimakumullah, bagaimana sehat? Alhamdulillah. Lihat wajahnya segar, hutang-hutangnya sudah beres. Alhamdulillah. Aminkan, karena majlis ilmu itu majlis yang para malaikat juga hadir mengaminkan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yutlab. Bahwasanya malaikat rahmat itu membentangkan sayapnya, menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sedang mencari ilmu. Ridwan bima yutlab, ridho, tulus, ikhlas terhadap apa yang diminta. Makanya ketika berjalannya thalabul ilmi itu mungkin ribuan malaikat membentangkan sayap karena gaib, jadi tidak tahu, tidak kelihatan. Tabayang mengkati ngali bubar dengan pengajian. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah hadis ini pemantiknya agar doa kita dikabulkan, usia kita, umur kita, harta kita, segala apa yang Allah titipkan kepada kita menjadi berkah. Ini pemantiknya. Ma yusbihul ibadu illa al-malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhir Allahumma a'ti munfiqan talafa. Setiap pagi itu ternyata ada malaikat, dua malaikat. Malaikat yang pertama datang kepada seorang hamba tiap pagi itu. Yang hamba ini dia dengan keterbatasan pun dia mengeluarkan hartanya, karena Allah tidak pernah melihat banyak dan kecilnya, tapi usahanya yang maksimal itulah yang dia hargai oleh Allah SWT. Berapa peser pun cekolot gitu dia keluarkan tiap pagi. Itu yang mendoakan bukan makhluk biasa, ibadah mukramun, hamba makhluk Allah yang sangat dimuliakan malaikat. Itu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berkahilah harta orang yang pagi hari sudah mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Didoakan malaikat. Wa yaqulul akhar, kemudian malaikat yang kedua berdoa juga untuk siapa? Seorang hamba yang mungkin dia mampu untuk bersedekah tapi tidak mau mengeluarkan pedit, berwit, koret, kekene cap jahe, buntut kasiran, bakhil pokoknya. Padahal dia mampu. Malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan talafa, ya Allah hancurkanlah hartanya, hilangkanlah keberkahannya. Nah, makanya kalau bersedekah pagi-pagi, ya semoga tadi yang bersedekah saya doakan pula mengikuti malaikat mendoakannya, semoga hartanya diberkahi. Ya, baik. Atau seinfaknya. Alhamdulillah. Sehingga siap umroh, siap nggak siap paspor nggak encan. Baik. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-28.
Saya bacakan dulu seperti biasa lengkap hadisnya. An Abi Najihin, dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, Irbad bin Sariyah. Radhiya, semoga meridhoi siapa Allah anhu kepada Irbad bin Sariyah. Qala, Irbad bin Sariyah berkata, wa'adha, telah memberikan nasihat, mau'idhah, kepada kami. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga memberikan salawat Allah alaihi kepada Nabi wasallama, dan keselamatan. Mau'idhatan, dengan sebuah nasihat. Yang satu nasihat ini wajilat minhal qulubu, yang menjadikan hati ini timbul rasa takut. Wadarafat minhal uyunu, dan menjadikan mata ini berlinang airnya. Fakulna, kemudian kami, kata sahabat, bertanya, ya Rasulullah, menyampaikan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in, seakan-akan nasihat itu adalah nasihat yang terakhir. Nasihat yang terakhir. Fa'ausina, maka sampaikanlah nasihat itu kepada kami, wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, usikum, aku sampaikan wasiat kepada kalian berupa nasihat besar, bitaqwallahi azza wa jalla, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Apalagi was-sam'i, hendaklah kalian biasa mendengar, wa ta'ati, dan biasakanlah kalian untuk taat. Fa in ta'ammara, meskipun yang memerintahkan alaikum, atas kalian, abdun, seorang hamba, bukan manusia yang punya derajat tinggi, hamba sahih, budak. Fa innahu, maka sesungguhnya, man, siapa saja, ya'ish, orang yang nanti diberi usia hidup, minkum, di antara kalian, ba'di, setelah sepeninggalku, fasayaro, maka orang itu pasti akan melihat ikhtilafan, perbedaan pendapat, katsiran, yang sangat banyak. Ujian iman. Fa'alaikum, maka Nabi memberikan solusinya, hendaklah kalian bisunnati, mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan mengikuti kebiasaan baiknya, sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, al-mahdiyina, yang mereka itu mendapatkan petunjuk. Abdu, pegang teguhlah oleh kalian, alaiha, sunnahku dan sunnah kebiasaan baik para sahabatku dari kalangan khulafa'ur rasyidin, bin nawajid, dengan gigi geraham kalian. Artinya ini bahasanya dalam sekali. Maksudnya adalah memegang erat, nyekel, delet, apapun yang terjadi, itulah prinsipnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian menjauhkan diri dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin, karena sesungguhnya setiap perkara yang muhdatsah, bid'atun, itu statusnya bid'ah. Wa kulla bid'atin, dan setiap perkara yang bid'ah, dolalatun, itu sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah, pada tiga pertemuan sudah disampaikan awal keterangan dari hadis ini, bahwa kebiasaan para sahabat karena merasakan kehadiran Rasulullah itu adalah nikmat yang sangat besar dibandingkan nikmat-nikmat yang lain, karena setiap apa yang ditanyakan kepada Nabi menjadi nasihat. Tidak hanya itu, mereka itu karena butuh terhadap nasihat. Ingat perkataan dari Ibnu Mas'ud, manistanna faliyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'tamanu alaihi fitan. Perlu nasihat. Dan di antara bentuk nasihat itu, ketika kita membaca kehidupan orang soleh, ikutilah jejak langkah hidupnya orang-orang soleh yang sudah mati, kata beliau. Kenapa? Fa innal hayya la tu'tamanu alaihi fitan. Karena
perjalanan hidup orang yang soleh yang masih hidup, itu masih ada kesempatan setan untuk menggelincirkan orang itu. Makanya kita akan melihat bagaimana kehidupan para sahabat bersama Rasulullah SAW. Mereka tidak menunggu bola, tapi mengejar bola karena butuhnya terhadap nasihat. Meskipun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah suatu ketika bertanya kepada salah satu muridnya, ketika beliau menyelami satu surat di dalam surat Al-Asr, wal asri, lanjutkan, innal insana lafi khusr. Terus apa lagi? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu sampai surat ini diawali dengan sumpah, wal asr atau wal asri, demi masa. Karena banyak orang tambuh laku hirup mati. Hidup sekedar hidup, menghabiskan waktu, tidak melahirkan sesuatu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak pernah ada orang ditambah usianya, enggak. Ditambah waktunya, tidak. Justru bertambah usia, bertambah pendek pula dekatnya kita terhadap kematian. Ya. Sehingga Allah bersumpah demi waktu. Banyak orang yang namomorekeun waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin. Ada dua stressing ditambah sumpah, kemudian inna, kemudian lafi, lamnya lam taukid. Maknanya demi waktu, benar-benar manusia itu semuanya berada dalam kerugian. Terus siapa yang tidak rugi? Satu, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang mencari ilmu, menumbuhkan iman. Dengan imannya itu tidak menjadi muslim yang egois. Dia segera wa amilus sholihat, beramal saleh. Tidak sampai di situ, gak cukup. Wa tawasaw bil haqqi, apa yang dia nikmati dari iman itu, dari amal iman, ilmu yang dia amalkan dalam kehidupan, dia nikmati. Kemudian dia sadar kalau di sana ada anak, istri, ada keluarga, ada tetangga, ada handai tolan yang mereka juga harus merasakan kelezatan ilmu iman yang dia rasakan dalam kehidupan. Maka dia nasihati yang lain. Nah, ketika menyelami ayat ini, kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada salah satu muridnya, aina afdalu baina tanasub wa talabil nasihat? Mana yang lebih utama, lebih afdal antara memberi nasihat dengan saling nasihat menasehati? Gimana? Mana yang lebih utama? Saling menasehati, bagus. Apa lagi? Mana yang paling utama antara meminta, ya, talabin nasihat? Mana yang lebih utama, meminta nasihat atau saling menasehati? Gimana? Mana yang paling baik antara saling menasehati dengan meminta nasihat? Ini alhamdulillah pada konsentrasi atau tidak? Saling menasehati bagus, meminta nasihat jauh lebih bagus. Nah, itu kata Imam Asy-Syafi'i, ya. Aina afdalu baina tanasub wa talabin nasihat? Kata muridnya, anta a'lamu minni, engkau lebih tahu wahai syekh. Terus Imam Syafi'i menjawab sendiri, kata beliau, talabun nasihat. Kenapa meminta nasihat jauh lebih utama dibandingkan saling menasehati? Biasanya saling menasehati itu kebanyakan karakternya secara fitrah itu menunggu nasihat, menunggu bola. Dan elah aing kieu tungguan we ka dicarek ieu kan gitu. Nungguan dicarek. Ayeuna nyarekna cenah asa teu geunah nyarek setan teh. Jadi eueuh we saling nasihat. Apalagi orang Sunda kan begitu. Di atas kendaraan bis itu perjalanan jauh dari sini sampai ke Tasik. Pinuh, dulu mau begitu pinuh. Akhirnya dia berdiri ke injak. Yang injaknya orang Medan, yang diinjaknya orang Sunda. Orang Sunda lebih sabar dan baik. Lamun ayeuna urang cik atuh sing leuleuh maneh teh. Teu geunah di sini nyeri hate. Akhirnya dia sabar padahal dia yang keinjak. Orang Sunda akhirnya sudah sakit baru hapunten, naon hapunten.
Hapunten, hayo hapunten disebutkan yang disebutkan. Ya. Coba kalau orang seberang keinjak, matamu tuh di mana? Itu kan lain. Nah, jamaah rahimakumullah, meminta nasihat itu jauh lebih baik dibandingkan saling nasihat menasehati. Kenapa? Kita butuh, hidup ini butuh nutrisi iman. Karena hidup ini luar biasa ujian. Disitulah nasihat itu penting bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah oleh kalian nasihat dari Allah, nasihat dari Rasulnya. Kenapa? Nasihat dari Allah dan Rasulnya, nasihat dari Allah Al-Quran ayat-ayatnya, nasihat dari Nabi sabdanya di dalam hadis dan sunnah, itu yuhyikum, bisa menghidupkan hati kalian. Makanya para sahabat berbondong-bondong ketemu Nabi kejar, ketemu Nabi cari, langsung dia meminta, ya Rasulullah, seperti kisah Irbad bin Sariyah, sampaikanlah ya Rasulullah nasihat kepada kami, nasihat seperti nasihat yang terakhir, seperti nasihat yang mungkin kita tidak bertemu lagi. Biasanya kalau nasihat terakhir itu nasihat yang paling berkesan, ya, nasihat yang paling berkesan. Kita sholat dalam hati mudah-mudahan, ya, bisa saja, dan mudah-mudahan bisa saja ini adalah sholat yang terakhir, itu pasti khusyuk. Bisa saja ini adalah sedekah saya yang terakhir, pasti khusyuk. Ya. Yang gede pasti ikhlasnya. Nah, bisa saja ya Allah ini umroh yang terakhir, all out umrohnya. Bisa saja ini haji yang terakhir, khusyuk ya haji. Semua amal soleh itu biasakan mungkin ini adalah hari yang terakhir, sehingga ada peluang maksiat pun dia hindari. Bisa saja ini hari yang terakhir sehingga kita tinggalkan. Baik, jemaah rahimakumullah. Kata Nabi, usikum bitaqwallah. Coba ya. Saya nasihati kalian itu agar tetap bertakwa kepada Allah. Karena dari sekian nasihat yang ada, itu tidak ada nasihat yang melebihi bekal takwa. Nabi itu kalau beliau menyampaikan di satu keadaan yang itu keadaan yang penting sekali, ya pernikahan, ya. Kemudian ketika ada kematian, ketika dalam nasihat haji wada, atau ketika umroh, apapun nasihat, keadaannya itu adalah keadaan yang paling penting. Pasti beliau itu menyampaikan kalimat takwa, nasihat takwa didahulukan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekalah kalian semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bekal yang paling penting menuju Allah kecuali bekal takwa. Jamaah rahimakumullah. Hatta ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, surat keberapa Bu ya An-Nisa ya? Keempat ayat 131. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Walaqad wassayna, dan sungguh kami, kata Allah, telah mewasiatkan kepada siapa? Alladzina utul kitaba, kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, min qablikum, sebelum kalian, Yahudi, Nasrani. Wa iyyakum, dan juga nasihat untuk kalian semuanya. Ketika ayat ini turun, iyyakum di sini adalah Rasulullah dan para sahabat. Apa isi nasihatnya? Anittaqullaha, hendaklah kalian bertakwa. Nasihat Nabi itu kan satu, ya, beliau pasti menyampaikan surat An-Nisa ayat yang ke-1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu ada kalimat ittaqu. Yang kedua dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Taqwa. Kemudian di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat yang ke-102,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa, takwa, takwa. Begitu juga para khulafaur rasyidun kalau menyampaikan memberangkatkan para tentara, para mujahidin, tentara kaum muslimin, itu pesan yang pertama adalah takwa. Dan mereka para sahabat kalau ketika menyampaikan nasihat pernikahan pertama kali adalah nasihat takwa. Wa qad istahlaltum furujakum bi kalimatillahi. Sungguh kalian telah menghalalkan istri-istri kalian melalui pernikahan ini dengan kalimat Allah. Apa kalimat Allah itu kalau bukan takwa? Takwa, takwa, takwa. Dalam sejarah itu ada seorang guru besar, guru dari siapa, Marco Polo-nya, terkenal Marco Polo-nya Islam. Vasco da Gama itu kan orang kafir. Beliau ini belajar kepada Ahmad Syihabuddin. Ahmad Syihabuddin ini guru dari Vasco da Gamanya orang kafir. Orang kafir. Vasco da Gama ini seorang pelancong pelaut yang terkenal. Bahkan katanya yang membuka lautan Atlantik ya, itu dia. Ternyata dalam sejarahnya guru besarnya ini adalah Ahmad Syihabuddin dari Turkistan. Beliau ini mengambil pelajaran dari Ahmad Syihabuddin dalam pelayarannya dari satu benua ke benua yang lain. Apa yang terkesannya oleh Vasco da Gama? Kata Vasco da Gama, setiap Ahmad Syihabuddin ya, seorang pelaut yang handal itu mengumpulkan awak-awak kapal itu, nasihat yang pertama, nasihat hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Takwa, takwa ya. Karena ternyata tidak ada orang yang hebat seorang pelaut, seorang rider apapun tidak ada yang hebat, bahkan ulama tidak ada yang hebat dalam menyampaikan sesuatu kalau dia tidak punya takwa kepada Allah. Karena semuanya itu digerakkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa, takwa. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah itu ada kalimat wa in ta'ammara 'alaikum abdun. Kata Nabi, was-sam'i wat ta'ah. Dan hendaklah nasihat yang kedua, hendaklah kalian mendengar nasihat. Kemudian hendaklah kalian taat. Karena Nabi mau menyampaikan setelah itu wa in ta'ammara 'alaikum abdun. Meskipun yang menyampaikan kepada kalian, yang membimbing kalian, yang memimpin kalian adalah seorang hamba saya, seorang budak. Biasanya jamaah rahimakumullah, kita mau taat kepada seseorang itu melihat sosok seseorang. Wah, ini kastanya bagus, ini punya kekuasaan, ini punya harta yang banyak, ini harus kita taati. Karena di dalam surat Al-Anfal, surat Al-Baqarah, coba kita lihat ya. Ini sudah sunatullahnya begitu. Surat Al-Baqarah itu surat keberapa ya? Surat kedua. Nah, nanti dilihat pada kisah Tolut, ya, pemimpin Tolut. Saya lihat dulu ayat, khawatir keliru ya. Pada ayat yang ke-100, sebentar. Ayat 247. Kisahnya di situ ada Nabi Daud sebelum diangkat menjadi nabi. Dia seorang ahli perang, diangkat seorang raja bagi Bani Israel, yaitu Tolut namanya. Tolut ini dia luas ilmunya, badannya juga kuat, pantas kalau oleh Allah SWT diangkat menjadi seorang raja. Karena raja itu, pemimpin itu harus punya dua. Satu, bastotan fil ilmi, ilmunya itu leluasa, sehingga ketika ada persoalan dari umat dia bisa menjawab dengan ilmu. Jangan sampai
tidak bisa bahasa Inggris, karena antar negara itu harus cerdas bahasa Inggris. Mau pakai bahasa apa? Bahasa Inggrisnya belepotan, aduh, malu kita ya. Nah, masa bahasa Inggrisnya kalah dengan Pak Haji Tarsu? Jadi harus bastotan fil ilmi, ilmunya itu luas. Masalah sosialnya, masalah ekonominya, masalah ilmu tata negara, bahasanya. Kalau bisa menguasai tidak satu bahasa, tapi berbagai bahasa. Dan bahasa yang paling utama bahasa internasional, bahasa Inggris. Bahasa Arab juga usahakan harus bisa. Itu yang idealnya. Bastotan fil ilmi, dia menguasai hazanah ilmu. Yang kedua, bastotan fil jismi. Jadi dedeg pengadegnya, awaknya pantas ditinggali, memang ada wibawa. Ya, ada wibawa. Kemudian sebelum bicara saja terlihat sorot matanya itu begitu memberikan muruah, ada wibawa. Segan orang udah berbicara dari A sampai Z itu ilmu, semuanya ilmu. Nah, cuma satu saja Tolut ini, dua-duanya punya, dia ilmu ada, bisa menjawab kepada umat. Kemudian badannya juga kekar sehingga dia bisa berjihad, berperang. Akan tetapi satu saja, beliau ini tidak termasuk orang yang kaya. Ya, padahal itu tidak menjadi persoalan, sehingga Bani Israel ini mengatakan ya, pada ayat 247, wa qala lahum nabiyyuhum, berkatalah nabinya. Nabi mereka Bani Israel mengatakan, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika, wahai Bani Israel, Allah telah mengangkat untuk kalian seorang raja namanya Talut. Kemudian mereka tahu kalau Talut itu punya keterbatasan harta, kere lagi, bukan termasuk orang yang kaya. Kemudian mereka Bani Israel berkata, qalu anna yakunu lahul mulku walam yakun sa'atan minal mal. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bani Israel kurang ajar. Mereka mengatakan, bagaimana si Talut ini bisa jadi raja bagi kami, padahal kami bisa lebih berhak menjadi raja dibandingkan si Talut itu. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia tidak diberi banyak harta. Satu pantas saya atau kami, kata Bani Israel, untuk taat kepada Talut itu. Padahal syaratnya sudah terpenuhi, ilmunya luas, kemudian dia juga memiliki badan yang sangat kekar, sehat, berwibawa, kemudian memiliki haibah, muru'ah. Ya. Tapi mereka ukurannya harta. Jamaah rahimakumullah, maka Nabi pun memberikan satu prinsip. Ya. Namanya ketaatan itu bukan melihat kondisi orang, tapi apa yang dia sampaikan itu benar, itu ya. Apa yang dia statement-statementnya, pikiran-pikirannya, harapan-harapannya, cita-citanya itu betul-betul dengan prinsip ilmu, prinsip kebenaran. Makanya Nabi menyampaikan, wa in ta'ammaru alaikum abdun, meskipun yang menjadi pemimpin atas kalian itu seorang budak, tapi hendaklah kalian mendengar dan hendaklah kalian taat, ya. Karena bukan karena sosok seseorangnya, tapi apa yang dijadikan statementnya, cita-citanya, harapan besar ke depannya itu didasari karena ilmu. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, isma'u wa ati'u, hendaklah kalian mau mendengar dan kalian taat. Wa inistu'mila alaikum abdun habasyiyun, meskipun yang memimpin kalian itu abdun habasyiyun. Ada kalimat abdun habasyiyun. Abdun itu budak, habasyiyun itu orang Habsi. Habsi itu di mana? Ethiopia. Kumaha Ethiopia? Kaset orang Ethiopia. Nah, ya. Ditambah lagi oleh Nabi, ka'anna ra'sahu zabibah. Orang Ethiopia, orang Habasyah itu seakan-akan di kepalanya ada zabibah. Zabibah itu semacam anggur kering, jadi keriting, pakai sampo sama saja orang sana. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya meminjam bahasa orang tua, meskipun bener caludi, ya, tapi yang disampaikannya itu adalah kebenaran.
yang disampaikan itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Iya mah kermah banget ngacaludi, yang disampaikan itu kedolimah, ya. Yang di statement-statementnya itu tidak memberikan solusi, sudah, bukan sumbernya dari ilmu, bukan sumbernya dari kebenaran. Nah, jamaah rahimakumullah, ini prinsip yang paling mendasar. Apalagi kalau badannya bagus, kemudian keturunannya juga, nasabnya juga bagus, tidak ada masalah, gitu ya. Kemudian ditambah lagi, ini yang paling utama adalah apa yang disampaikannya itu adalah kebenaran. Karena dalam hadis disebutkan, dalam hadis disebutkan, ini ngaji bukan politik, ngaji. Ya. Jadi kalau ngaji itu kan mengasihkan prinsip-prinsip dasar, ya. Siapapun yang menjadi pemimpin tidak masalah, yang penting apa yang disampaikannya itu benar. Nah, jamaah rahimakumullah, benar, adil, membawa maslahat. Prinsip yang paling mendasarnya, saya tambahkan satu hadis, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, itu bersifat umum. Istri, anak, pemimpinnya adalah suaminya. Haram istri, anak, siapapun yang menjadi rakyat dalam keluarganya itu haram untuk taat kepada pemimpinnya, suami. Kalau suaminya mengajak untuk bermaksiat kepada Allah. Seorang RT membawahi sekian rakyatnya di ke-RT-annya, haram rakyat ini taat kepada RT-nya kalau mengajak bermaksiat kepada Allah. RW-nya membawahi sekian RT-nya dalam ke-RW-an, haram siapapun taat kepadanya kalau dia mengajak kepada maksiat kepada Allah SWT. Begitu juga selanjutnya. Begitu. Ya. Kenapa jamaah imammu di antara perusak agama itu, ya, dikatakan oleh Ibnu Mubarak, beliau mengatakan hal afsadad dina illal muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Tidaklah yang merusak agama itu kecuali ahbaru su'in, ya, yaitu para pemimpin-pemimpin yang waruh baruha, dan para ahli ibadah yang rusak. Makanya ada ahli ilmu yang rusak, ada ahli ibadah yang rusak, dan ada para pemimpin atau raja yang merusak. Karena punya kedudukan semuanya. Ahlul ilmi dia punya kedudukan, menjadi tokoh, ditokohkan. Ahli ibadah dia rajin ibadah, menjadi contoh bagi yang lain. Kalau ibadahnya tidak sesuai dengan ilmu, itu bisa merusak. Mestinya ruku malah sujud, mestinya Al-Fatihah, Al-Fatihah, dan sebagainya. Mestinya dia memberikan contoh yang terbaik karena di depan ahli ibadah, tapi tidak memberikan contoh yang terbaik. Nah, yang di belakang kan mengikuti saja. Begitu juga orang yang punya kedudukan. Itu kata Imam Ibnu Mubarak. Jamaah rahimakumullah, makanya siapapun yang ditokohkan, entah itu ahli ibadah, entah itu ahlul ilmi, entah itu para raja yang diangkat menjadi penguasa, siapapun, ya, dilihat nasihatnya. Kalau nasihatnya bersumber dari kebenaran dan mengajak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk taat. Tapi kalau mengajak kepada maksiat, menjauhkan diri, menjauhkan kita dari ridho Allah Subhanahu wa taala, haram untuk taat. Ya. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu punya potensi itu menjadi pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, akan dihisab bagaimana dia cara memimpinnya. Kalau kita sebagai suami punya istri 1, punya anak 5, nanti juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan bagaimana gaya memimpinnya, apakah dibawa kepada ridho Allah atau malah mendekatkan dirinya, anaknya, istrinya kepada laknat Allah. Itu baru 1. Kalau 2, kalau 3, kalau 4, Nabi Daud sampai 90 istri. Tapi syar'un ma qablana syar'un lana ma lam yukhalif syar'an. Syariat para nabi dahulu berlaku juga bagi syariatnya Nabi Muhammad, selama syariatnya para nabi dahulu tidak menyelisih syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya,
kita dibatasi 4. Jangan untuk bergaya berbangga, tidak, berat itu di hadapan Allah SWT. Maka kesibut nggak usah hiji ge berat, hiji we atuh. ISIS, istri satu, istri setia. Itu lebih mudah karena tanggung jawabannya di akhirat itu berat. Ya. Ari ayeuna pahayang-hayang, hayang jadi RT, hayang jadi RW, hayang jadi pemimpin. Ya. Itu kalau hayangnya boleh saja, tapi pertanyaan yang pertama adalah apakah saya bisa memimpin? Terus bagaimana apakah saya siap untuk ditanya, dihisab oleh Allah SWT pada hari kiamat? Itu berat. Ya ayyuhal insan wa innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai sekalian manusia, jangan dikira kau ini sedang berjalan menuju Tuhanmu Allah SWT. Famulaqih, nanti akan bertemu dengan Allah dan mempertanggungjawabkan seperti apa yang pernah dia jadi pemimpin ketika di dunia. Itu akan ditanyakan ya. Tapi kalau mendengar itu muslim mau kawin salah juga kayaknya. Saya mah tidak mau jadi memimpin, jadi dipimpin saja. Itu juga tidak. Sekarang kalau kekosongan itu diisi oleh orang-orang ahli neraka, terus bagaimana kita? Ya, maka carilah, pilihlah, angkatlah pemimpin yang benar-benar mengajak kepada akhirat, ya, karena tempat tinggal kita bukan di dunia, tapi tempat kita ada di akhirat. Bapak kita siapa? Nabi Adam. Ibu kita siapa? Siti Hawa. Rumah sebelum di dunia di mana rumahnya? Surga. Nah, ibu ayo ke surga? Oh, ayeuna asli orang Tasik, tinggal di Bandung. Angger we nineng teh ka Tasik karena tempat tinggalnya di sana. Nabi Muhammad sudah hijrah dari Makkah ke Madinah, tapi beliau sering memandang, sesekali itu beliau kalau nggak sore pagi itu memandang Makkah. Al-Bakkah, Al-Bakkah. Maka nama lain dari Makkah itu kan Bakkah. Bakkah itu diambil dari kata Bakkah. Bakkah ya beki, menangis. Nabi sering menangis kalau melihat peta Makkah. Oh, Makkah. Lucu nangis karena lahir di sana, memperjuangkan Islam pertama kali juga di sana. Nabi Adam dan istrinya Hawa juga sama, aslinya rumahnya di surga. Kita sementara di dunia dulu. Nah, anak cucunya kita juga siapa? Dan apa yang tidak kita harapkan kalau kita ingin tetap kembali ke tempat asli kita, yaitu surga. Makanya jangan macem-macem di dunia ini, kita akan pulang ke akhirat. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah, itulah pesan Rasulullah. Ya. Nah, kemudian karena ini nasihatnya seperti nasihat yang terakhir, Nabi sampai mengatakan begini, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nanti kalau ditakdirkan sepeninggalku ada yang masih hidup, pasti kalian ini akan menghadapi ujian-ujian besar. Perbedaan pendapat yang sangat banyak. Ini orang muslim, ini juga muslim, ini pemimpin muslim, ini pemimpin muslim. Tapi yang ini begini, yang ini begini. Aduh, sakumaha ya teh. Dina salat yang ini begini takbirnya, yang ini seperti ini. Rukunan ieu mah kieu, ieu mah kieu. Ieu rukun Islam. Yang menyampaikannya casingnya juga sama, casing seorang muslim. Tapi rukun Islamnya ada 7. Yang ini juga casingnya casing muslim, tapi ini rukun imannya ada 8. Bingung kita kalau tidak punya ilmu, bingung. Kalau tidak punya dasar disiplin ilmu, kita bingung. Kemarin kan ada yang sholat safnya perempuan dan laki-laki berbaris sama, terus adzannya juga dengan gaya adzan Yahudi, ngeri. Tidak sholat juga tidak apa-apa, yang penting itu bayar infak sebagai ganti dari sholat. Aneh. Itulah akhir zaman. Maka kata Nabi, kalau kalian nanti ditakdirkan masih hidup sepeninggalku, itu pergeseran kualitas kaum muslimin itu pasti ada. Nanti ada tambah para sahabat. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq saja itu bermunculan orang yang ujian bagi beliau ketika pertama kali menjadi khalifah. Itu banyak bermunculan orang yang ketika pada zaman Nabi mereka golosor bayar zakat,
Tapi ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq melihat yang ditokohkan nabinya sudah tidak ada, mereka akhirnya menjadi menolak zakat, nggak mau mengeluarkan zakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang sangat lembut, tapi melihat ini sebuah peluang kekafiran, bahaya. Hanya beliau dengan tegasnya, tara-tara gitu kan, lantang beliau. Kalau sudah melihat ini adalah kemungkaran, seorang pemimpin dia hadir. Beliau mengatakan, man farraqa bainas shalah waz zakah la uqattilanna qatla adil. Siapa yang memisahkan antara perintah salat dengan perintah zakat, padahal di dalam ayat Al-Qur'an selalu aqimus shalah wa atuz zakah. Sehingga beliau mengatakan, siapa yang memisahkan antara perintah salat dengan zakat akan aku perangi dengan peperangan yang sangat dahsyat. Karena tidak mau terjadi kekafiran. Tapi pergeseran kualitas itu ada seiring zaman. Kemudian bermunculan orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Ada Al-Uns, kemudian ada Musailamah Al-Kadzdzab. Itu pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ujian tersendiri. Abu Bakar As-Siddiq wafat. Datanglah pada masa yang kedua Umar bin Khattab. Itu anugerah yang sangat besar. Kemudian invasi pemikiran, invasi pembebasan wilayah teritorial kaum muslimin, sampai sepertiga belahan dunia itu tersebar Islam karena jasa besar yang Allah titipkan kepada Umar bin Khattab. Wafat beliau, ada pergeseran nilai muncul pada zamannya Utsman bin Affan. Ini luar biasa ujian. Apa ujiannya ketika itu? Muncul audisi, dari sekian audisi orang-orang Yahudi, karena Yahudi itu berpikir kuat dari sejak dulu bagaimana supaya umat Islam itu bukan hanya ada pergeseran nilai, tapi ada perpecahan, yang dengan perpecahan itu kualitas Islam itu menjadi terpecah ya. Kualitas Islam itu menjadi berkurang. Mereka berpikir, akhirnya diadakan audisi dari berbagai negara. Ternyata muncullah seorang dari Yaman, itu anak daerah ya, putra daerah terbaik, hafal Quran, Yahudi ini hafal Quran, bahasa Arabnya fasih, namanya Abdullah bin Sabah ibnu Sauda. Dia hijrah ke Madinah, pergi ke negara-negara Islam. Untuk apa? Untuk mengelabui umat Islam. Akhirnya orang Islam terperangah, bagus sekali orang ini hafal Quran, fasih, hadis juga hafal. Ternyata padahal dia orang Yahudi. Dari situlah kemudian mengumpulkan kekuatan. Ada kelompok yang di belakang Abdullah bin Sabah itu terkenal dalam sejarah As-Sab'iyyin, karena dinisbahkan kepada Abdullah bin Sabah. Nah, dari situlah bikin fitnah, termasuk dibunuhnya Khalifah Utsman bin Affan itu oleh kelompoknya. Ya, setelah terjadi itu, diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah. Tapi kemudian terpecah menjadi dua. Mereka ada yang ngompori keluarganya Utsman, ini kerjanya orang Yahudi, ngompori keluarganya Utsman bin Affan, segera tuntut balas hukuman kepada orang-orang yang membunuh, merencanakan pembunuhannya Utsman. Mintalah kepada khalifah yang baru, Ali. Tapi sebagiannya ada yang berlindung di belakang Ali, sama-sama mereka juga akhirnya diadu dombakan. Begitu sampai pada klimaksnya, karena Abdullah bin Sabah ingin mendapatkan suaka politik dari Khalifah Utsman atau Khalifah Ali bin Abi Thalib yang baru diangkat menjadi khalifah. Kemudian klimaksnya dia mengatakan, wahai Khalifah Ali, engkau adalah Tuhan bagi kami. Marah Ali, ya, karena Rasul tidak pernah mengajarkan demikian. Akhirnya dideportasi kemana? Ke Asfahan, ya, yaitu yang sekarang menjadi jantungnya Syiah di Iran. Ketemulah dengan beberapa sekte di sana, sekte tasawuf, terpecahlah sampai 300 sekte Syiah. Jadi Syiah itu dari rahim Yahudi, ya, dan agamanya didasari karena dendam sejarah yang mestinya dalam pemikiran mereka sepeninggalnya Nabi itu yang diangkat menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dari dendam sejarah. Nah, dari 300 sekte itu menjadi 3 sekte besar. Ada namanya Syiah, Gulatus Syiah, Syiah yang paling ekstrim, sebagaimana yang terjadi di Suriah. Ya, di Suriah itu bagian dari
bumi Syam, Palestina, Jordania, Lebanon, dan Suriah. Yang sekarang huru-hara kemanusiaan terjadi di sana gara-gara siapa? Kalau bukan orang Syiah, dipimpin oleh seorang pemimpin di sana, ya, Hafid Asad. Jadi dari atas ada Hafid Asad, Basil Asad, sekarang Bashar Asad itu cucunya. Jadi dinasti. Ya. Sampai mereka mengatakan ini Syiah yang paling ekstrim. La ilaha illa Bashar Asad. Itu wajib semua rakyatnya mengatakan demikian. Kalau tidak, dibunuh. Ini Syiah, ya, menuhankan para tokohnya di setiap zaman. Ini Syiah Nusairiyah, termasuk Gulatusi. Ada Syiah yang kedua, Syiah Rafidhah. Ini yang paling banyak, ya, paling banyak dan invasi pemikiran ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Banyak orang-orang Syiah Rafidhah, Syiah Isna Asy'ariyah. Ini juga sama ekstrimnya, karena mereka mengkafirkan seluruh para sahabat, ya, dikafirkan seluruh sahabat, kecuali tadi Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali sendiri tidak mengajarkan demikian. Bahkan Ali sendiri mengatakan dalam hadis Bukhari, afdalun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar. Orang yang paling soleh, paling utama setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Terus invasi pemikiran. Dan yang paling digemari kenapa orang-orang Syiah Rafidhah? Kenapa? Ya. Karena ada satu komoditi syahwat, ya, ada komoditi syahwat yang di dalam agama yang lain diharamkan. Ini mereka mengatakan bahwasanya satu kali nikah mut'ah itu kan tidak ada wali, tidak ada saksi, yang penting ada dua syaratnya. Satu, suka sama suka, yang kedua wani piro, wis yang mana, ya. Makanya ada yang sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada 1 tahun. Jadi ada jaraknya dalam pernikahan. Ya. Padahal kata Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidain adlin. Tidak boleh laki-laki perempuan meskipun suka sama suka, kemudian menikah tidak boleh, kecuali ada 1 wali dari perempuan itu, kemudian minimal ada 2 saksi. Ini la waliya wala syahidai. Saksi tidak ada, wali tidak ada. Yang penting suka sama suka, sama wani piro, berani berapa bayarnya. Ini yang paling digemari, sehingga akhirnya masuk ke dalam agama Syiah. Ya. Pak, marah tidak diajari, apalagi dilegalkan. Tidak dilegalkan, tidak diajari, marah itu bisa. Laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki, tidak diajari juga akan paham. Tidak dilegalkan juga laki-laki dan perempuan, tidak dilegalkan atas nama agama juga, itu fitrahnya suka laki-laki sama perempuan. Cuma bagi orang beriman kan tertahan dengan imannya. Ada beberapa syarat. Dalam agama Syiah dilegalkan atas nama agama, apalagi dibikin riwayat-riwayat yang dusta. Ya. Ada nama kitabnya Biharul Anwar. Ini Biharul Anwar ini kitab Yahudi, kitab Syiah yang di dalam agama kita, agama Islam, itu disebut dengan Sahihul Bukhari. Namanya kitab Biharul Anwar. Coba kalau dengar isi kitab itu, ngeri. Ya. 1 kali nikah mut'ah yang tidak ada wali, tidak ada saksi. Ya. Yang penting suka sama suka, sama berani berapa bayarnya. Ya. Kemudian bermasak, ya. Itu 1 kali mut'ah itu sama pahalanya dengan 70 kali ibadah haji. Coba Pak, itu kalau dijadikan keyakinan, tidak usah berangkat ibadah haji. Sekali mut'ah, ya. 2 kali mut'ah itu pahalanya sederajat dengan Husain bin Ali, cucunya Rasulullah yang mereka kultuskan, yang Husain tidak punya pemikiran seperti ini. 3 kali mut'ah itu derajatnya sama dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan di dalam hadis disebutkan ada 10 orang yang dijamin masuk jannah. Bahkan hadis tadi, ya, hadis yang sedang kita kaji, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, disebutkan oleh Nabi. Ya. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam riwayat yang lain,
Disebutkan ada 10 orang yang dijamin masuk jannah ketika masih hidupnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan 3 kali mut'ah itu sama derajatnya dengan Ali bin Abi Thalib, orang yang dijamin masuk jannah. Yang lebih ngeri kalimat selanjutnya, ini hadis palsu sekali ini hadisnya. Dan 4 kali mut'ah kawin kontrak itu pahalanya sederajat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh ya Allah. Nah, sekali lagi, orang itu tidak dilegalkan, tidak disahkan, tidak dihalalkan atas nama agama pun itu sudah jadi fitrah. Laki-laki dan perempuan pasti suka. Apalagi ini dengan hadis seperti itu, wah tambah semangat ya. Makanya mayoritas orang-orang yang ikut dengan Syiah itu orang-orang bodoh tentang akhirat ya. Nah, jamaah rahimakumullah, dari situlah terus ya ada yang ketiga itu adalah Syiah Zaidiyah. Kalau Syiah Zaidiyah itu tidak memproklamirkan, tidak tidak menyampaikan ke yang lain kalau kami ini Syiah Zaidiyah, kami ini Syiah Zaidiyah itu yang dekat dengan Ahlus Sunnah, dengan Islam ya. Kenapa? Karena mereka ini hanya tafdil saja, tidak mengkafirkan para sahabat, tapi tafdil saja. Tafdil itu mengutamakan ya. Memang sepeninggal Nabi itu lebih utama Ali yang menjadi pemimpin, tapi tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Makanya Syiah Zaidiyah itu dalam beberapa fikih ya, itu dijadikan salah satu pendapat di dalam kitab-kitab fikih Islam, karena Zaidiyah ini tidak sampai keluar dari Islam gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, sedangkan yang lainnya dikit-dikit kafir salah dan sebagainya. Nah, dalam prinsip dasarnya banyak yang menyimpang dari Islam. Rukun Islamnya, rukun imannya tidak sama dengan kita. Makanya saya tidak setuju secara pribadi ada yang mengatakan begini ya, mungkin takrib ya, jadi pendekatan gitu. Ada yang mengatakan begini, jadi Islam itu Syiah itu bagian dari Islam, sebagaimana Syiah itu seperti Persis, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan sebagainya ya. Tidak sama. Kalau Persis, Muhammadiyah, NU, Matlabul Anwar, Al-Irsyad itu prinsip paling mendasarnya, prinsip dasarnya sama, dan ini bagian dari Islam. Tapi kalau Syiah tidak termasuk bagian dari Islam. Makanya saya sampaikan di beberapa tempat dalam kajian dan buku bahwa kalau mau pilih Islam, Islam saja. Kalau mau pilih Syiah, Syiah saja. Jadi kalau surga dan nerakanya jelas. Tapi kalau mengatakan Islam Syiah atau Syiah Islam, itu sudah agama lain. Berarti ada 3 agama. Agama Islam, agama Syiah, ada agama Islam Syiah ya. Bapak, Ibu, coba kalau saya tanya, kalau mau pilih orang saja, kalau mau pilih hutan saja. Coba disatukan orang dengan hutan. Orang hutan, itu hutan bukan? Bukan. Orang bukan. Orang hutan, jadi ada 3 makhluk, orang, hutan, dan orang hutan ya, begitu ya prinsip dalam akidah. Mau pilih Islam, Islam saja, pilih Syiah, Syiah saja. Sudah beda Islam dengan Syiah. Ditambah lagi supaya menipu umat Islam sebenarnya kalimat Islam Syiah atau Syiah Islam, sehingga kesannya karena casingnya sama, pakai jubah, pakai kerudung, pakai peci juga, mereka punya masjid juga, akhirnya umat Islam tertipu ya. Oh, berarti Syiah ini bagian dari Islam. Ini namanya Islam Syiah atau Syiah Islam. Enggak ya. Islam Syiah. Nah, inilah biang keroknya sepanjang sejarah yang merusak citra kebaikan, citra keadilan, citra Islam itu Yahudi ya, melahirkan banyak baju. Salah satu bajunya adalah mereknya Syiah supaya tidak terkesan Yahudi. Nah, itu ya, sampai kapanpun begitu ya.
Karena orang Yahudi ghairil maghdubi alaihim. Mereka itu dimurkai oleh Allah karena apa? Suka mencari ilmu, cerdas-cerdas Yahudi itu, pintar-pintar Yahudi, punya banyak ilmu. Makanya Nabi paling banyak diutus itu kepada Bani Israel. Yahudi itu paling banyak ilmu, tapi hatinya itu rusak. Ilmunya yang didapat itu benar, tapi dijadikan untuk komoditi dunianya. Sehingga untuk menipu orang, merusak orang dengan ilmunya, bukan digunakan untuk kemaslahatan akhiratnya. Meskipun ada sebagian kecil di antara mereka kemudian Allah sadar, ya, tapi sifat asli Yahudi itu begitu. Ya. Nah, jamaah rahimahullah, sampai di sini saja dulu. Insya Allah yang akan datang kita akan menyampaikan tips ya bagaimana Islam mengajarkan kita supaya kita ini bisa mensikapi perbedaan-perbedaan ataupun ikhtilaf yang sudah disabdakan oleh Nabi. Sepeninggalku nanti kalau ada di antara kalian yang masih hidup, nanti akan mendapatkan mengalami yang namanya ikhtilafan katsir, perbedaan pendapat yang sangat banyak. Nanti akan kita pelajari ikhtilaf yang boleh yang bagaimana, ikhtilaf yang diharamkan seperti apa, supaya ibu bapak tidak bingung, yang ini begini, yang ini begini, yang itu begitu, casingnya sama, terus saya pilih yang mana ya. Pilih yang sesuai dengan disiplin ilmu. Insya Allah Jumat yang akan datang semoga kita diberi usia, diberi kesehatan oleh Allah, bisa bertemu lagi melanjutkan kajian dari hadis yang ke-28. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.